Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Hidayatul Ihsan. Di video kali ini kita akan membahas mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Pertama ada Indah Setianingsih, kedua Muhammad Hidayatul Ihsan, dan ketiga ada Rizka Nurul Wahida. Nah, sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha menyesuaikan proses pembelajaran dengan memberikan beragam cara melalui diferensiasi konten, proses, produk, serta lingkungan belajar dan asesmen awal dan untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap siswa. Pembelajaran berdiferensiasi akan mengubah pola pikir guru tentang bagaimana mengajar yang baik menjadi sistem mengajar berdiferensiasi yang lebih baik lagi. Diferensiasi menghendaki seorang guru untuk menyadari bahwa ruang kelas harus menjadi tempat di mana guru akan selalu berusaha mengejar pemahaman terbaik mereka tentang pengajaran dan pembelajaran setiap hari. Dan juga untuk mengingat setiap hari bahwa tidak ada praktik yang benar-benar praktik terbaik kecuali jika itu berhasil untuk setiap individu. Diferensiasi tidak berarti bahwa guru harus dapat memenuhi kebutuhan semua individu setiap saat atau setiap waktu. Namun guru memang diharapkan dapat menggunakan berbagai pendekatan belajar sehingga sebagian besar murid menemukan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, contoh keberagaman anak di kelas. Proses pemetaan dilakukan berdasarkan 3 aspek kebutuhan belajar murid, yaitu yang pertama, kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar murid atau readiness adalah kapasitas untuk mempelajari materi baru. Sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid keluar dari zona nyaman. Namun, dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai, mereka tetap dapat menguasai materi baru tersebut. Kedua, minat belajar murid. Kita tahu bahwa seperti juga kita orang dewasa, murid juga memiliki minat sendiri. Ada murid yang minatnya sangat besar dalam bidang seni, matematika, sains, drama, memasak, dan lain sebagainya. Minat adalah salah satu motivator paling penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam sebuah proses pembelajaran. Yang ketiga adalah profil belajar murid. Profil belajar murid terkait dengan banyak faktor seperti bahasa, budaya, kesehatan, keadaan keluarga, dan kekhususan yang lainnya. Selain itu juga akan berhubungan dengan gaya belajar seseorang. Menurut Tomlinson, profil belajar murid ini merupakan pendekatan yang disukai murid untuk belajar yang dipengaruhi oleh gaya belajar, kecerdasan, budaya, latar belakang, jenis kelamin, dan lain-lain. Tujuan dari pemetaan kebutuhan belajar murid ini berdasarkan dari profil belajar untuk memberikan kesempatan kepada murid dalam belajar secara natural dan efisien. Namun demikian, sebagai guru, kadang-kadang kita secara tidak langsung atau tidak sengaja memilih gaya belajar yang sesuai dengan gaya belajar kita sendiri. Padahal kita tahu bahwa setiap anak memiliki profil belajar sendiri. Memiliki kesadaran tentang ini sangat penting bagi guru dapat memvariasikan metode dan pendekatan mengajar mereka. Penting juga untuk diingat bahwa kebanyakan orang lebih suka kombinasi profil. Nah, dari teori Tomlinson tahun 2001, ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi pembelajaran seseorang. Berikut ini adalah beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama ada lingkungan.
Lingkungan itu termasuk suhu, tingkat aktivitas, tingkat kebisingan, dan jumlah cahaya. Kemudian yang kedua, pengaruh budaya. Pengaruh budaya itu termasuk santai, terstruktur, pendiam, ekspresif, personal, maupun impersonal. Kemudian visual, belajar dengan melihat. Melihat diagram, melihat PowerPoint, catatan, peta, grafik, organisator. Kemudian auditori, belajar dengan mendengar. Ketika kalian kuliah, membaca dengan keras, maupun ketika kalian itu mendengarkan musik. Dan yang terakhir adalah kinestetik, belajar dengan praktik atau melakukan, bergerak dengan meregangkan tubuh dan kegiatan hands-on dan sebagainya. Nah, itu tadi penjelasan video mengenai pembelajaran berdiferensiasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.